wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan tentunya siap untuk belajar bahasa Indonesia hari ini. Anak-anak, hari ini Miss Tias akan melanjutkan materi tentang teks narasi. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang apa itu teks narasi dan juga struktur teksnya. Nah, hari ini Miss Tias akan menyampaikan unsur-unsur pendukung yang ada dalam teks narasi dan juga kita akan membahas tentang unsur kebahasaan. Oke, sudah siap belajar ya? Silahkan berdoa dulu, disiapkan juga buku tulis dan juga buku catatan dan juga buku paketnya. Alat tulisnya juga silahkan disiapkan. Dan silakan tonton video berikut ini. Semangat! Oke, kita mulai bahas dulu unsur pendukung yang ada dalam teks narasi. Nah, ini pasti kalian sudah tidak asing ya, karena sudah pernah Miss Tias tampilkan. Nah, kali ini akan Miss Tias jelaskan satu persatu mulai dari tokoh hingga tema. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu tokoh. Apa itu tokoh? Pasti kalian sudah tidak asing ya dengan ini. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam sebuah teks narasi. Tokoh dalam teks narasi biasanya dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai dengan keterlibatannya atau perannya dalam cerita. Nah, tokoh ini ada tokoh utama atau sentral dan juga ada tokoh tambahan atau periferal. Selain itu, tokoh ini juga dibedakan berdasarkan sifatnya. Tokoh dengan sifat yang baik disebut dengan tokoh protagonis, sedangkan tokoh dengan sifat yang tidak baik disebut dengan tokoh antagonis. Mudah dipahami ya? Sekarang kita lanjut ke unsur yang selanjutnya, yaitu kita bahas tentang alur. Apa itu alur? Alur adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Nah, alur ini ada alur maju. Ceritanya itu menceritakan cerita dengan alur yang maju gitu. Paham ya? Peristiwa yang terjadi setelah peristiwa yang lain gitu, atau alur mundur. Alur mundur maksudnya adalah menceritakan kejadian-kejadian sebelumnya. Tapi ada juga teks narasi atau cerita yang menggunakan dua alur sekaligus. Alur maju kemudian dikombinasikan dengan alur mundur. Itu. Oke, kita lanjut ke unsur yang selanjutnya, yaitu latar atau setting. Latar atau setting ini memiliki fungsi untuk memberikan konteks cerita agar mudah dipahami oleh pembaca. Nah, latar ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah latar waktu. Kalian tentu sudah tahu ya, pagi, siang, sore, malam, atau tanggal-tanggal tertentu, hari-hari tertentu gitu yang berkaitan dengan waktu, atau latar tempat, kemudian latar sosial. Nah, latar sosial ini pasti kalian sudah pernah membaca cerita yang di situ ada keluarga kerajaan, kemudian keluarga rakyat biasa. Nah, itu kan pasti latar sosialnya berbeda gitu. Kemudian yang selanjutnya kita bahas adalah judul. Judul pasti kalian sudah tahu apa itu judul ya. Judul adalah hal yang pertama yang harus ada dalam teks narasi atau teks cerita. Judul ini sering mengacu pada tokoh, tema, latar, ataupun kombinasi antara beberapa unsur tertentu. Sering ya kita mendengar cerita, contohnya Timun Emas atau Kancil seperti itu. Nah, dari judul ini kita sudah punya gambaran. Ini cerita akan menceritakan tentang apa atau tentang siapa. Itu. Lanjut, unsur yang berikutnya adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang atau point of view, kalian sering dengar atau lihat ya, POV gitu, POV, point of view. Nah, point of view ini dibedakan menjadi 4 macam.
Yang pertama adalah sudut pandang first person central atau akuan sertaan. Di sini biasanya ceritanya ditandai dengan aku. Jadi cerita itu menceritakan pengalaman dirinya sendiri, ceritanya sendiri dari penulis ini. Atau yang kedua, sudut pandang first person peripheral atau akuan tak sertaan, menceritakan dari sudut pandangnya tapi dia tidak mengalami kejadian itu gitu. Atau yang ketiga, sudut pandang third person omniscient atau diaan maha tahu. Sering ya kita membaca atau mendengar cerita yang menceritakan orang lain gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah sudut pandang third person limited atau diaan terbatas gitu. Nah, ini nanti akan Mistias bahas lagi lain waktu ya, karena ini cukup panjang kalau dijelaskan lebih detail. Kita lanjut dulu ke unsur yang selanjutnya, yaitu gaya dan nada. Apa itu gaya dan apa itu nada? Gaya adalah cara pengungkapan yang khas bagi seorang penulis. Biasanya kalau kita sering membaca buku, berbagai macam buku, itu kita akan memahami, punya feeling gitu. Setiap penulis itu punya gaya bahasanya masing-masing yang mungkin berbeda dengan penulis yang lain. Sedangkan nada berhubungan dengan pilihan gaya untuk mengekspresikan suatu sikap. Pilihan kata yang dipilih ketika marah dan juga ketika sedih itu tentu akan berbeda. Nah, itu nada. Itu. Kemudian unsur pendukung yang terakhir dalam teks narasi atau teks cerita adalah tema. Tema merupakan makna cerita. Tema adalah sejenis komentar terhadap pokok masalah atau subjek. Tema mengandung sikap dari pengarang terhadap pokok cerita atau subjek tertentu. Sering ya, tema itu cerita ini bertemakan tentang apa gitu. Tentang komedi atau tentang romance atau tentang hal-hal horor seperti itu. Nah, itu adalah tema yang berkaitan dengan pokok masalah yang diangkat dalam sebuah cerita. Oke, paham ya untuk unsur pendukung? Ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unsur pendukung. Teksnya yang Mistias jelaskan di sini sudah Mistias berikan di pertemuan yang pertama. Mistias bahas teks narasi. Nah, kalian bisa buka lagi di situ, dipelajari lagi. Oke, sekarang Mistias akan menjelaskan topik kedua di pertemuan kali ini, yaitu tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks narasi itu ada apa aja ya? Yang pertama, kalian bisa lihat di sini adalah menggunakan metafora atau kata kiasan. Pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan hanya sebagai lukisan yang berdasarkan perbandingan atau persamaan. Nah, ini sudah Mistias jelaskan di teks deskriptif. Itu ada kata-kata yang menggunakan Nah, ini sering ya kita mendengar hiperbola atau kiasan seperti itu. Nah, ini menggunakan kata-kata kiasan, tapi tidak semua, ada beberapa saja untuk lebih menonjolkan cerita. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah melihat kata kerja transitif dan intransitif. Kata kerja transitif itu membutuhkan objek sebagai pelengkap agar artinya mudah dipahami. Contohnya apa? Contohnya saya membawa. Nah, membawa apa? Itu kan perlu objek. Berbeda dengan kata kerja intransitif. Kata kerja intransitif itu tidak membutuhkan objek. Contohnya, saya menangis. Nah, saya menangis saja itu sudah bisa dipahami. Berbeda dengan saya membawa tadi. Membawa apa gitu. Jadi diperlukan objek di sana. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan kata benda, kata sifat, frase, atau klausa. Penggunaannya disesuaikan dengan topik yang dinarasikan atau diceritakan. Kemudian yang terakhir,
menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Contohnya, pertama-tama, lalu, kemudian, akhirnya, selanjutnya, setelah itu gitu. Agar apa? Agar mudah untuk dipahami. Itu bisa dipahami ya kaidah kebahasaan ini. Oke anak-anak baik, terima kasih sudah memperhatikan penjelasan Miss Tias tentang teks narasi. Semoga bisa membantu kalian untuk mempersiapkan UTS kalian minggu depan. Jangan lupa pelajari juga teks deskripsi. Semoga hasil UTS kalian nanti sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Jangan lupa akses tugas siswa untuk latihan penilaian tengah semester kalian. Semangat ya, Miss Tias akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.